Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 3 akan menjelaskan tentang tujuan dan tanggung jawab audit. Ini adalah daftar nama anggota kelompok 3. Tujuan pengauditan laporan keuangan. Menurut PSA 02, SA nomor 110 menyatakan, tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material atau dalam segala hal yang berkaitan dengan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau yang disebut asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen bersikeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau yang disebut adverse. Atau auditor dapat menerbitkan opini wajar dengan pengecualian yang disebut qualified. Atau auditor dapat menarik diri dengan kontrak kerja. Menurut Bapepam LK, meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan mengharuskan presiden direktur atau CEO dan manajer keuangan atau CFO perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam LK. Dalam menandatangani pernyataan tersebut, manajemen mengesahkan bahwa laporan keuangan sepenuhnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tanggung jawab auditor. Menurut PSA 1, SA nomor 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai. Namun bukan absolut bahwa salah saji material telah terdeteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan yang telah terdeteksi. Tanggung jawab auditor selain dari PSA 1, SA nomor 110 adalah untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang sifatnya material dalam laporan keuangan, serta diskusi terkait dalam standar mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material memasukkan beberapa istilah dan kalimat penting seperti salah saji material versus tidak material. Kesalahan saji biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan-kesalahan yang belum dikoreksi dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. 2. Keyakinan memadai. Standar audit mengindikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi, namun tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. 3. Kesalahan versus kecurangan. Menurut PSA 70, SA nomor 316 membedakan dua jenis salah saji, yaitu kesalahan atau error dan kecurangan atau fraud. 4. Skeptisme profesional. Menurut PSA 04, SA nomor 230 mengharuskan pengauditan didesain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. 5. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji material. Auditor menekan beragam kesalahan
yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi, serta kesalahan dalam pengelompokan dan penjelasan. 6. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Standar audit juga mengakui bahwa kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Namun, kesulitan dalam mendeteksi tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat untuk mendeteksi salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. 7. Kecurangan yang diakibatkan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Baik kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aset berpotensi membahayakan para pengguna laporan keuangan. Namun, ada perbedaan penting di antara kedua kecurangan tersebut. Biasanya, namun tidak selalu, penggelapan aset dilakukan oleh karyawan dan bukan manajemen. Dan jumlah yang dicuri seringkali tidak signifikan. 8. Tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31, SA nomor 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintahan selain kecurangan. Dua contoh tindakan ilegal adalah pelanggaran terhadap peraturan pajak yang ditetapkan pemerintah dan pelanggaran hukum perlindungan lingkungan. Lalu, ada beberapa tindakan ilegal dan auditor harus bertanggung jawab untuk membongkar tindakan ilegal tersebut. Yang pertama, tindakan ilegal berdampak langsung. Kedua, tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Ketiga, tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal. Menetapkan tujuan pengauditan. Auditor menjalankan pengauditan atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus dalam melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo akhir suatu akun. Cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pengauditan adalah dengan mendapatkan beberapa kombinasi keyakinan untuk setiap kelompok transaksi dan untuk saldo akhir akun-akun terkait. Pertama, tujuan audit terkait saldo yang berarti beberapa tujuan audit harus terpenuhi oleh masing-masing saldo akun. Kedua, tujuan audit terkait transaksi yang berarti beberapa tujuan audit harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Ketiga, tujuan audit terkait penyajian yang berarti terdapat tujuan audit spesifik terkait penyajian dan pengungkapan akun piutang, dagang, dan wesel bayar. Asersi manajemen. Asersi manajemen merupakan pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen secara langsung terkait dalam standar akuntansi, karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria bahwa manajemen telah mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Menurut PSA 07, SA 326 mengelompokkan asersi ke dalam 3 kategori sebagai berikut, yaitu 1. Asersi mengenai kelompok-kelompok transaksi dan kejadian-kejadian. Manajemen membuat beberapa asersi mengenai transaksi, yaitu A. Keterjadian atau occurrence. Asersi atas kejadian menekankan bahwa transaksi yang telah tercatat dan telah dilaporkan dalam laporan keuangan benar-benar telah terjadi selama periode pembukuan. B. Kelengkapan atau completeness.
Asersi ini menekankan apakah semua transaksi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dicatat dengan lengkap. C. Akurasi. Asersi akurasi membahas apakah transaksi telah dicatat dengan jumlah yang benar. D. Klasifikasi. Asersi klasifikasi menekankan apakah transaksi telah dicatat dengan nama akun yang tepat. E. Pisah batas atau cut off. Asersi pisah batas membahas apakah transaksi telah dicatat pada periode pembukuan yang tepat. 2. Asersi mengenai saldo akun. Asersi mengenai saldo akun dikelompokkan menjadi 4. Pertama, keberadaan. Asersi keberadaan terkait dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimasukkan dalam neraca memang benar-benar ada di tanggal neraca tersebut. Kedua, kelengkapan. Asersi kelengkapan terkait dengan apakah semua akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah dimasukkan dalam laporan keuangan. Ketiga, penilaian dan alokasi. Asersi penilaian dan alokasi terkait dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian yang menggambarkan nilai aset pada nilai realisasi bersihnya. Keempat, hak dan kewajiban. Asersi ini menekankan pada apakah aset merupakan hak entitas tersebut dan apakah liabilitas merupakan kewajiban dari entitas tersebut pada suatu tanggal tertentu. Ketiga, asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Asersi ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Pertama, keterjadian dan hak dan kewajiban. Asersi ini membahas apakah kejadian-kejadian yang diungkapkan telah benar-benar terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari entitas tersebut. Kedua, kelengkapan. Asersi ini terkait dengan apakah semua pengungkapan yang diharuskan telah masuk dalam laporan keuangan. Ketiga, akurasi dan penilaian. Asersi akurasi dan penilaian dan alokasi terkait dengan apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan wajar dan dengan jumlah yang tepat. Keempat, klasifikasi dan pemahaman. Asersi ini terkait dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan dan catatan-catatan kaki, dan apakah penjelasan saldo dan pengungkapan terkait dapat dipahami. Tujuan audit terkait transaksi. Pertama, keterjadian transaksi yang dicatat benar-benar ada. Kedua, transaksi yang dicatat telah benar-benar terjadi. Pemasukan penjualan dalam jurnal penjualan ketika tidak ada transaksi yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap tujuan keberadaan. Ketiga, kelengkapan transaksi yang ada telah dicatat. Tujuan ini terkait dengan semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal telah benar-benar dimasukkan. Tujuan ini merupakan penyeimbang dari asersi manajemen mengenai kelengkapan untuk kelompok-kelompok transaksi. Keempat, akurasi transaksi yang dicatat disajikan dalam jumlah yang benar. Tujuan terkait dengan akurasi informasi atas transaksi-transaksi dan merupakan salah satu bagian dari asersi manajemen untuk kelompok-kelompok transaksi. Untuk transaksi penjualan, tujuan ini akan dilanggar jika kuantitas dari barang yang dikirimkan ternyata berbeda dengan kuantitas barang yang ditagih dalam faktur penjualan. Kelima, pemindah bukuan dan pengiktisaran. Transaksi yang dicatat telah dimasukkan dalam arsip utama dengan tepat dan telah diiktisarkan dengan benar. Tujuan ini terkait dengan akurasi pemindahan informasi dari transaksi yang dicatat ke jurnal ke buku besar utama dan buku pembantu. Keenam, klasifikasi transaksi.
yang dimasukkan ke dalam jurnal klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Tujuan ini terkait dengan apakah transaksi-transaksi telah dimasukkan ke dalam akun yang tepat dan merupakan penyeimbang dari asersi manajemen terhadap klasifikasi untuk kelompok-kelompok transaksi. Ketujuh, penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan penyeimbang asersi pisah batas manajemen. 8. Tujuan khusus audit terkait transaksi. Setelah tujuan audit terkait transaksi ditentukan, tujuan khusus audit terkait transaksi untuk setiap kelompok transaksi yang penting dapat dikembangkan. Tujuan terkait saldo. 8 tujuan umum audit terkait saldo mengacu pada daftar yang disediakan klien atau data elektronik. Berikut merupakan tujuan umum audit terkait saldo. Pertama, keberadaan jumlah yang dicatat memang benar-benar ada. Tujuan ini terkait dengan apakah jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan memang semestinya dimasukkan ke dalam laporan keuangan tersebut. Kedua, kelengkapan jumlah yang ada telah dicatat. Tujuan ini terkait dengan apakah semua jumlah yang semestinya dimasukkan sudah benar-benar dimasukkan. Tujuan ini merupakan pelengkap dari asersi manajemen terhadap kelengkapan untuk saldo akun. Ketiga, akurasi jumlah yang dimasukkan dinyatakan dalam jumlah yang benar. Tujuan akurasi mengacu pada jumlah yang dimasukkan pada perhitungan matematis yang benar. Akurasi adalah salah satu bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun. Keempat, klasifikasi jumlah yang dimasukkan pada daftar milik klien telah diklasifikasikan dengan benar. Klasifikasi melibatkan penentuan apakah yang dimasukkan pada daftar milik klien dimasukkan dengan benar ke dalam akun buku besar. Kelima, sisa batas transaksi mendekati tanggal neraca dicatat dalam periode yang benar. Keenam, keterikatan perincian saldo akun sesuai dengan jumlah total saldo akun dan sesuai dengan jumlah total di buku besar. Tujuan keterikatan rincian menekankan bahwa rincian dalam daftar telah disusun secara akurat, dijumlahkan dengan benar, dan sama dengan buku besar. Ketujuh, nilai terrealisasi aset dicatat pada estimasi jumlah yang dapat terrealisasi. Tujuan ini menekankan bahwa saldo akun sudah dikurangi dengan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun-akun aset dan juga menjadi bagian dari asersi penilaian dan alokasi untuk saldo akun. Kedelapan, hak dan kewajiban selain eksistensi, kebanyakan aset harus dimiliki sebelum dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Demikian pula, liabilitas harus merupakan kewajiban entitas. Hak selalu dihubungkan dengan aset dan kewajiban dengan liabilitas. Tujuan ini adalah pelengkap asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Bagaimana memenuhi tujuan-tujuan audit? Di fase pertama, kita harus bisa merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Untuk memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, risiko salah saji dalam laporan keuangan dapat dikurangi jika klien memiliki pengendalian internal yang efektif terhadap operasi komputer dan proses transaksi. Fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pengendalian ini terkait langsung dengan tujuan audit akurasi terkait transaksi penjualan. Auditor sebaiknya menguji efektivitas pengendalian ini dengan menguji sampel dari salinan faktur penjualan dari petugas yang pertama untuk menandai bahwa harga penjualan per unit itu sudah diverifikasi.
Auditor juga harus mengevaluasi catatan-catatan transaksi klien dengan melakukan verifikasi jumlah nominal transaksi. Proses ini disebut tes substantif terhadap transaksi. Fase ketiga, melakukan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Menguji rincian saldo merupakan prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah saji nilai nominal saldo akun di laporan keuangan. Fase keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk masing-masing tujuan audit dan laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, sangat penting untuk menggabungkan informasi yang didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang sangat subjektif karena sangat bergantung pada penilaian profesional auditor. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.